Kontroversi ini merupakan kata yang tepat atas kisruh ini. Ada yang pro dengan bahwa yang dilaporkan atau dilontarkan oleh Roky Gerung ini berupa kritik keras, namun juga banyak yang kontra bahwa ini sebuah penghinaan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Di mana sebenarnya batasan kritik tajam, kritik keras dengan penghinaan? Kita akan bahas ini dari berbagai catatan media terkait kasus yang sama bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Caca. Mas Revo, kita bahas mengenai kasus Roky Gerung terlebih dahulu. Permintaan maaf ini sudah dilontarkan kemarin, namun masih ada yang menilai bahwa permintaan maaf tersebut bukan pada pokok permasalahannya karena memang kemarin Roky Gerung menyatakan saya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi, bukan atas kritik yang dilontarkan. Bagaimana media melihat diksi yang digunakan dan juga sikap yang diperlihatkan Roky Gerung saat meminta maaf ini, Mas? Iya, Caca, memang gini, kita melihat dulu dari pokok persoalannya gitu ya, bahwa presiden sebagai sebuah lembaga gitu ya, itu tentu tidak bebas kritik. Setiap orang dalam negeri yang demokratis bisa mengajukan atau bisa mengeluarkan kritik terhadap presiden sebagai bagian kontrol terhadap kepemimpinannya gitu ya. Hanya saja memang kritik ini kan apakah kritik ini menjadi sebuah kritik atau kemudian menjadi sebuah penghinaan. Nah, ini pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik selama ini memang kerap kali menjadi sebuah persoalan dalam kerangka misalnya ketika diadu dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi gitu ya. Nah, kemudian orang sebuah penafsiran akan sebuah kritik itu juga antar setiap orang berbeda-beda. Ini yang harus kita pahami. Mungkin seseorang merasa bahwa kritik yang disampaikan itu biasa-biasa saja. Tapi bisa jadi sebagian yang lain menilai bahwa kritik yang disampaikan sudah menjurus pada penghinaan. Karena itulah kemudian beberapa pasal mengenai pencemaran nama baik dan sebagainya itu dinilai sebagai sebuah pasal karet karena memang penafsiran atas orang per orang bisa jadi berbeda. Ya. Mungkin dalam sebuah struktur masyarakat yang biasa bicara terbuka itu dianggap tidak masalah, tapi di sebuah struktur masyarakat yang lain itu dianggap sebagai sebuah hal yang berlebihan kritiknya dan menjurus pada penghinaan. Karena itulah kemudian kritik ketika walaupun kita dibatasi pada kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, maka kita juga harus berpikir bahwa kritik ini apakah sudah tepat atau belum. Karena jangan sampai begini, yang kita khawatirkan adalah ketika mengajukan sebuah kritik yang terjadi seperti yang sekarang ini. Kita tentu dalam prasangka baik kita, Roky Gerung, akademisi, dan mungkin sebagian dari masyarakat yang lain ketika melontarkan kritik kepada presiden memiliki maksud yang baik. Karena itu adalah sebuah kontrol sosial dan mengingatkan presiden supaya tetap ada di, atau siapapun lembaga negara itu ya, kritik ketika dilontarkan kepada seseorang, maka apalagi terhadap pejabat pemerintahan, lembaga pemerintahan, itu di prasangka baik kita itu tentu adalah untuk agar pejabat pemerintah tersebut, lembaga pemerintah tersebut tetap berada pada relnya. Tapi ketika yang terjadi seperti sekarang, maka gaduh yang terjadi. Orang akan kehilangan fokusnya pada persoalan inti kritik yang dilontarkan. Ya. Kemudian beralih pada pro kontra atas sebuah penghinaan dan bukan penghinaan. Tapi inti persoalan yang mungkin pada waktu itu dilontarkan oleh Roky Gerung akan menjadi hilang. Orang teralihkan perhatiannya pada pasal penghinaan terhadap presiden. Nah, ini yang kemudian tentu kalau kita melihat sebagai sebuah kerangka bahwa ini adalah sebuah upaya untuk mengingatkan presiden, ketika kemudian fokus masyarakat itu tidak lagi pada pokok persoalan tapi fokus pada penghinaannya, maka menjadi sia-sia apa yang sudah dilontarkan kritiknya, menjadi sia-sia karena kemudian fokusnya berubah.
Nah ini tentu yang seharusnya juga kita pikirkan bersama ya, termasuk kita media, ketika kita mengeluarkan sebuah kritik pemberitaan dan sebagainya, jangan sampai kemudian kita kehilangan fokus hanya karena kemudian berubah menjadi sebuah kontroversi. Karena itulah memang kritik, walaupun kritik itu merupakan sebuah bagian dari kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kita harus menakar bahwa tidak semua orang memiliki sudut pandang yang sama atau memiliki ketahanan penafsiran yang sama gitu ya. Sebagian akan merasa mungkin ini menghina, sebagian merasa ini biasa-biasa saja. Nah itu yang tentu kita harus pikirkan. Itulah kenapa kemudian beberapa pihak menyampaikan kritik sebaiknya disampaikan secara elegan supaya tujuan-tujuannya memang akan tercapai, tidak beralih fokusnya terhadap kasus penghinaan nama baik Caca. Lalu batasannya di mana, Mas? Kalau tadi kita berbicara mengenai berbagai penafsiran ini bisa terjadi atas kritik yang dilontarkan, padahal kritik itu sendiri dibutuhkan dalam demokrasi ini. Namun kritik itu kan pada dasarnya bukan sesuatu yang mudah untuk kita berikan, takut menyinggung dan lain sebagainya. Lalu batasannya seperti apa agar kemudian kritik ini tidak ditafsirkan sebagai penghinaan? Sebagai sebuah negara kita tentu harus menyadari bahwa kita ini kan ada di timuran ya. Tentu ada timur ini berbeda gitu ya, dalam beberapa hal berbeda dengan barat misalnya. Bahasa Lukas yang kemarin disampaikan oleh Rocky Gerung misalnya, ketika dia menyebut beberapa diksi yang dalam masyarakat umum terdengar kasar gitu ya. Nah itulah yang makanya pemilihan diksi akan menjadi penting gitu. Sebagaimana kita mengukur apakah diksi ini pantas atau tidak pantas, tentu akan susah Caca. Karena penafsiran orang per orang, penafsiran sebuah kelompok orang per orang juga akan berbeda. Sebagian orang mungkin akan merasa sebuah kata itu wajar-wajar saja, tapi di sebagian kelompok masyarakat yang lain akan berbeda. Banyak contoh misalnya ketika dalam umum gitu ya, karena saya yang berasal dari Surabaya misalnya gitu ya, dalam beberapa hal kami merasa orang-orang Surabaya terbiasa menggunakan diksi A itu terdengar biasa, tapi ketika itu diucapkan di kelompok masyarakat yang lain itu akan menjadi sebuah hal yang sangat kasar gitu ya. Di struktur masyarakat yang lain juga sama. Misalnya di wilayah Jawa Barat antara orang-orang yang biasa tinggal di Bandung misalnya dengan Bogor, Cirebon atau Sukabumi itu memiliki pemahaman kata yang berbeda. Kita tentu ingat ketika kasus seorang guru menggunakan satu diksi ketika dia mengkritik Gubernur Ridwan Kamil, itu juga menimbulkan pemahaman rasa yang berbeda. Jadi kritik sejauh mana kritik itu akan dinilai sebagai sebuah kasar atau tidak, ini memerlukan kedewasaan berpikir gitu. Jangan sampai semuanya itu diukur dari kacamata kita saja, tapi juga harus mengukur dari kacamata orang lain atau kelompok masyarakat yang lain, dan sehingga kita bisa memilih diksi-diksi yang lebih pantas untuk semuanya, yang lebih general. Mas Revo, selain pemilihan diksi, apakah itu artinya kita juga harus melihat di mana kita mau memberikan kritik itu, di wilayah mana misalkan, atau media apa, siapa audiensnya, itu juga harus dilihat selain pemilihan diksi itu? Dalam konteks seperti sekarang mungkin agak susah ya Caca, karena memang kan dalam kemajuan teknologi itu kan membuat batas-batas sosial menjadi sangat tipis gitu ya. Ketika kita berbicara di sebuah kelompok tertutup, kelompok A misalnya, tapi kemudian ini juga disiarkan melalui kanal-kanal berbasis ke teknologi informasi, maka ini akan menjangkau wilayah kelompok masyarakat yang lain. Nah inilah yang kemudian harus kita pahami bersama, bahwa dunia sudah berubah gitu. Bahwa omongan-omongan kita itu akan juga mungkin akan terekspos ke ujung dunia sekalipun gitu, karena ada kemajuan teknologi informasi. Maka itu penting kemudian walaupun kita menganut
kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, tapi kebebasan kita juga dibatasi oleh rasa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga kita harus berhati-hati. Walaupun tentu kita akan menolak gitu ya, orang akan diajukan ke pengadilan hanya karena pencemaran nama baik atau penghinaan begitu, dan berbasis pasal-pasal yang selama ini kita nilai karet ya. Tapi setidak-tidaknya sebagai sebuah adat timuran tentu orang yang kita masyarakat yang tinggal di adat timur tentu harus memahami bahwa struktur masyarakat kita juga memiliki norma-norma yang satu sama lain kemungkinan akan ada perbedaan, walaupun perbedaannya tidak terlalu dalam satu atau lain hal, bisa jadi tipis, bisa jadi akan dinilai sangat tebal ya, perbedaannya. Tapi itulah, maka ketika kita melontarkan sebuah ucapan, kita harus memikirkan juga bahwa ini apakah ini akan membingungkan. Tapi Caca, dalam konteks ini kita semua mengapresiasi gitu ya sikap Presiden Jokowi ketika Presiden memutuskan tidak mempedulikan gitu, tidak melaporkan omongan Rocky Gerung ke kepolisian dan tetap fokus pada kalau kita mengutip Presiden ketika melakukan peresmian di Sodetan Ciliwung, tetap fokus pada kerja. Nah, ini satu hal yang memang harus kita apresiasi karena kemudian Presiden tidak terjebak pada urusan lapor-melapor karena urusan pencemaran nama baik gitu ya. Presiden menganggap bahwa ini adalah kritik yang ia akan terima gitu, dan kita tentu berharap bahwa sikap Presiden ini akan menyudahi polemik yang ada sekarang sehingga para pendukungnya tidak bertutup panjang dan Berbicara mengenai polemik, urusan Mas, negara ini masih terlalu banyak gitu ketimbang harus mempersoalkan diksi-diksi yang dipakai oleh Rocky Gerung dan mungkin yang lain. Ya. Baik Mas Revo, terakhir singkat saja berurusan dengan berakhirnya polemik karena sikapnya Presiden Joko Widodo ini, pada kenyataannya tidak Mas Revo, karena masih banyak yang tidak terima dan kasus hukum ini masih terus bergulir. Pandangannya terkait hal ini Mas Revo, singkat saja. Iya, kita berharap kepolisian bisa tetap tegak lurus pada hukum yang berlaku gitu ya. Artinya jika memang ini ditemukan ada unsur-unsur penghinaan secara hukum, ditemukan unsur penghinaan dan kemudian akan dilanjutkan pada proses selanjutnya, tentu kita berharap bahwa ini tidak berbuntut panjang gitu ya, tapi kita serahkan saja semuanya kepada hukum yang berlaku. Dan saya pikir dalam sebuah negara demokrasi seperti sekarang, kita tidak berharap ada seseorang itu diajukan secara pidana gitu karena pasal pencemaran nama baik. Kalaupun ada, kita berharap itu diselesaikan dengan cara yang lain dalam bentuk-bentuk bukan dalam konteks pidana, Caca. Baik, ini lagi-lagi adalah pelajaran berharga bagi demokrasi kita bersama ya Mas Revo. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.